Keberanian itu datangnya dari mana? Keberanian itu datangnya dari dalam. Memberikan harta itu adalah keberanian yang luar biasa. Saya berani mati, Ustaz. Banyak sekarang orang menyebut dirinya pasukan berani mati, tapi masih koma. Ujungnya berani mati, takut lapar. Mati berani, lapar takut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberanian ini datangnya dari lubuk hati yang paling dalam. Orang takut kepada kematian, kenapa? Karena meninggalkan kehidupan, rumah, kebun, suami, istri, anak yang sekarang nyata, yang sekarang kelihatan, yang sekarang bisa dipegang, nyata. Rumah nyata, kebun nyata, suami nyata, istri nyata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Kita ingin semua langkah kaki kita, ayunan tangan, tetes peluh keringan air mata yang sudah bersusah payah sehingga pertemuan kita petang ini terwujud, mudah-mudahan semuanya dibalas Allah kebaikan. Maka kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan menyebut nama Allah semuanya bernilai amal soleh, insyaallah. Amin. Setiap majelis kalau tidak disebut namanya, maka majelis itu menjadi majelis antanajifah, majelis busuk, bau, berulat, bangkai. Kita ingin majelis kita ini dipenuhi rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebut namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua. Semua anak-anak, adik-adik saya sayangi karena Allah. Mudah-mudahan diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Para kiai, para alim, para ulama, pimpinan pondok pesantren yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kakak kelas saya yang membawa saya ke Pulau Madura, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, yang tidak dapat saya sebutkan namanya, jabatannya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus keluarga besar Ibu Hajah Siti Ramlah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, berkah rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Beliau jauh di Saudi Arabia, ternyata masih sempat nonton ceramah Ustadz Somad melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan beliau membawa ke kampung halaman beliau di Durjan. Dan tadi Abuya Kiai memancing dengan pantun, dari Bangkalan ke Prenduan, mampir sebentar ke desa Durjan. Itu perjalanan saya hari ini. Tadi Abuya Kiai mengatakan Ustadz Somad katanya senyumnya manis. Orang Durjan pakai gamis. Kalau pakai gamis jangan olahraga. Kenapa Ustadz Somad senyumnya manis? Karena dikasih buah naga. Itu sekedar menyambut, membalas tradisi berpantun saja. Sebenarnya pantun itu untuk mencairkan suasana.
Sebenarnya pantun itu untuk melihat suasana hati jamaah. Ternyata setelah dipancing dengan pantun kelihatan semuanya senyumnya cerah merekah. Itu tanda jamaahnya tidak punya masalah. Dan kelihatannya jamaah nggak ada utang. Ustaz tahu dari mana? Senyumnya bisa lepas begitu. Orang kalau lagi ada masalah susah mau dipancing dengan pantun senyum. Senyum pun paling sedikit-dikit. Tapi tadi senyumnya Masya Allah, kelihatannya semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunannya insya Allah soleh dan solehah. Yang ada utang insya Allah dilunaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh banyak juga yang belum. Yang belum ada jodoh dipertemukan dengan jodoh yang baik. Oh banyak sekali. Tapi kelihatannya yang bilang amin sudah menikah semua. Maksudnya amin, anak-anaknya nanti mendapatkan jodoh yang baik-baik, yang soleh dan solehah, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata insya Allah. Amin ya rabbal. Tema kita petang hari ini adalah sakera, keberanian menegakkan kebenaran, menumpas kemungkaran, dan menebar kedamaian. Inilah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Doakan supaya saya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada orang dengan gagah beraninya minum khamar, mabuk. Pas ditanya, kamu berani minum khamar? Saya nggak ada rasa takut. Ini berani juga. Namanya berani kesetanan. Allazi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik ke dalam hatinya, lalu kemudian dari hatinya masuk ke otaknya, dari otaknya masuk ke matanya, ke telinganya, sehingga tidak takut maaf berzina, tidak takut pakai narkoba, tidak takut main judi. Bukan keberanian ini yang kita maksudkan. Keberanian kita adalah keberanian karena Allah. Semuanya karena Allah. Semua amal kalau disebutkan nama Allah, karena Allah, walaupun kelihatannya kotor, najis, bau, tapi dia berubah menjadi ibadah. Betul? Loh kok betul? Contohnya WC, toilet, tempat setan, tempat najis, tapi ketika disebut nama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, jangan dibaca sekarang, bisa keluar. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maka tempat yang kotor itu berubah menjadi nilai ibadah karena mengikuti sunnah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberanian yang pertama, keberaniannya karena apa? Keberaniannya karena Allah. Adapun keberanian karena melawan agama Allah, melawan syariat Allah, itu bukan keberanian. Sekarang begitu banyak orang yang berani melawan ulama, melawan sunnah Rasulullah, mengejek-ejek. Apakah itu disebut sebagai keberanian? Keberanian, tapi keberanian karena kesetanan. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah dari godaan setan. Makanya kita disuruh membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau ada teman kita, sahabat kita, jiran kita, kawan kita ngajak mabuk, ngajak minum, ngajak judi, ngajak zina, katakan tidak. Kalau dia tetap ngajak, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masalahnya kita bacakan ayat kursi, yang ngajak ini hafal Yasin. Karena sudah menjadi tradisi. Bukan itu yang dimaksud. Adapun keberanian dalam Islam adalah keberanian siapa? Keberanian seorang yang ketika dia sudah sampai pada puncaknya, keberanian untuk meninggalkan ayahnya. Ayah kandung sudah tua, sakit-sakitan, berani dia tinggalkan. Harta emasnya berani dia wakafkan. Dan kemudian ketika dia sampai ke dalam gua gelap tengah malam,
bisa jadi ada singa yang tidur di dalam, bisa jadi ada ular, tapi kemudian dialah yang masuk ke dalam. Laki-laki itu adalah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Makanya ketika sholat tarawih Bilal mengatakan, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Allah meridhoinya. Kenapa Allah meridhoinya? 3 keberaniannya. Berani meninggalkan ayah, berani meninggalkan keluarga, berani memberikan hartanya untuk agama Allah. Mudah-mudahan generasi kita juga termasuk generasi yang berani, insya Allah. Amin. Belum pernah lagi Ustadz Somad begitu dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Lalu jamaahnya menjawab radhiyallahu an. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu memang Allah yang menyebut mereka radhiyallahu an. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka yang mengiringi, mengikuti dengan ihsan. Mereka itu kata Allah radhiyallahu anhum. Mereka diridhai Allah wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Sedangkan kita belum diridhai Allah, tapi kita berharap mudah-mudahan dengan acara kita petang ini kita termasuk yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kamu kenapa belum menuntut ilmu ke pondok? Saya nggak berani ninggalkan ayah saya, ninggalkan ibu saya. Tidak punya keberanian. Kamu belum masuk pondok pesantren? Belum. Kenapa? Karena belum berani meninggalkan ibu. Ibunya juga belum berani berpisah dengan anak. Bukan keberanian seperti ini. Alhamdulillah, pondok pesantren banyak sekali di Pulau Madura, 4 kabupaten. Kalau dibandingkan dengan Sumatera, apalagi di Riau, jauh. Ini menunjukkan dengan banyaknya pondok pesantren berarti orang-orang berani mewakafkan tanah, berani berpisah dengan anak, berani untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah menjaga pulau ini tetap terjaga, terpelihara. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya berani mewakafkan tanah saya, Ustaz. Nanti itu ada tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Ya enggak bisa. Keberanian itu datangnya dari mana? Keberanian itu datangnya dari dalam. Memberikan harta itu adalah keberanian yang luar biasa. Saya berani mati, Ustaz. Banyak sekarang orang menyebut dirinya pasukan berani mati, tapi masih koma. Ujungnya berani mati, takut lapar. Mati berani, lapar takut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberanian ini datangnya dari lubuk hati yang paling dalam. Orang takut kepada kematian, kenapa? Karena meninggalkan kehidupan. Rumah, kebun, suami, istri, anak yang sekarang nyata, yang sekarang kelihatan, yang sekarang bisa dipegang, nyata. Rumah nyata, kebun nyata, suami nyata, istri nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, ini ruh masih ada di dalam jasad. Jamaah, ruh masih ada dalam jasad? Alhamdulillah. Kalau ada teman sebelah yang itu berarti ruh sudah mulai keluar. Sekarang semuanya nyata. Rumah nyata, mobil nyata, jamaah nyata, ibu-ibu nyata, kiai nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, maka yang nyata ini menjadi tidak nyata. Sekarang kalau ada yang nantang-nantang, saya nggak percaya tuh sama Ustadz. Mana malaikat, mana Tuhan, mana surga, mana neraka? Jangan marah. Bilang, tenang. Nanti kalau ruh kamu sudah saya keluarkan, semuanya menjadi nyata. Yang sekarang nyata menjadi tidak nyata. Hanya dalam hitungan nafas. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
kita semua akan mati menghadap Allah. Lalu kemudian apa yang ditakutkan? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Itu dapat saya baca buku teman saya, namanya Ustadz Abdul Hadi. Ketika di Mesir, alumni Gontor, di halaman-halaman belakang saya baca pesan Kiai, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Gimana mau mati Pak Ustadz? Orang saya belum ajalnya. Nanti ketika ngelihat ada jenazah lewat, ikut. Permisi sama keluarganya. Boleh ikut? Boleh, silakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberanian Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk memeluk agama Islam, padahal ayahnya Abu Quhafah benci, meninggalkan ayah dan keluarga, hartanya untuk Islam. Inilah yang disebut dengan keberanian. Adapun keberanian melawan perintah Allah, keberanian berbuat maksiat, bangkit dari dalam hati. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua jalan. Jalan kiri namanya jalan fujur, jalan kanan namanya jalan takwa. Ini jamaahnya Masya Allah tabarakallah, sudah dibuatkan tenda khusus. Ini tenda laki-laki, tidak ada perempuan. Oh, ada sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad ketika nyebut fujur ke kiri, nyebut takwa ke kanan, jangan tersinggung. Ya tapi nunjuknya jangan kemana. Oke, nunjuknya ke langit. Fujur, takwa. Jadi kita ini tinggal memilih saja apa yang mau kita pilih. Ibu Hajah Siti Romlah beserta keluarga mau buat pengajian di desa Durjan, maka perlu keberanian ngurus izin ke desa, ngurus izin polsek, polres, dan kemudian tim yang menyusun semua acara ini sehingga terselenggara dengan baik. Masang videotron di belakang, masang sound sistemnya. Suara saya jelas sampai ke belakang Bapak Ibu? Alhamdulillah, suara jelas Ustadz, wajah Ustadz yang nggak jelas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada orang bercerita tentang seorang anak muda yang sangat berani dan perkasa. Dialah yang membebaskan satu kota yang dibangun oleh kaisar raja paling hebat di dunia. Nama raja itu Kaisar Konstantin. Siapa namanya? Konstantin. Dia bangun satu kota namanya Konstantinopel. Lalu kemudian anak muda ini menaklukkan Konstantinopel. Dia robah nama kota itu menjadi bukan namanya. Dulu orang kalau buat nama kota itu nama dia. Raja namanya Konstantin, dia buat kota Konstantinopel. Jadi seandainya saya ini raja membuat kota, nama kotanya Somadinopel. Lalu kemudian anak muda ini merubah kota itu menjadi kota yang Islam. Nama anak muda itu adalah Muhammad Al-Fatih. Dia tidak menyebut nama kota itu kota Muhammad, dia tidak menyebut nama kota itu kota Al-Fatih, tapi nama kota itu adalah Istanbul. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita bisa ke Istanbul insyaallah. Ada 3 versi karena beda tanggal lahirnya, beda ikhtilaf tentang tahun lahirnya. Akhirnya ulama 3 versi menetapkan umur Muhammad Al-Fatih. Ada yang mengatakan umur Muhammad Al-Fatih 19 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 21 tahun waktu dia merebut Konstantinopel. Kira-kira anak umur 19 tahun itu anak muda atau sudah tua? Anak muda. Ini yang hadir ini semuanya anak muda. Oh enggak Pak Ustadz, kami sudah tua. Saya tidak melihat orang tua. Yang saya lihat adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua.
Siapa yang datang pengajian, siapa yang datang ngaji, maka dia adalah anak muda. Amin. Siapa yang duduk di rumah selonjoran, nggak mau ngaji, nggak mau ke pondok, maka dia adalah panti jompo walaupun masih muda. Karena yang dilihat itu bukan fisiknya, yang dilihat bukan umurnya, tapi yang dilihat adalah semangatnya. 28 Oktober 1928 namanya Sumpah Pemuda, tapi isinya ternyata orang tua. Loh, kok disebut dengan Sumpah Pemuda? Karena yang dilihat bukan orangnya, bukan umurnya, tapi yang dilihat adalah semangatnya. Maka saya melihat yang hadir ini semuanya adalah pemuda-pemuda, insya Allah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Muhammad Al-Fatih keberaniannya luar biasa, umur 19 tahun. Hari ini kalau kita tanya anak umur 19 tahun, kamu umur berapa? 19 tahun. Muhammad Al-Fatih 19 tahun sudah merebut Konstantinopel. Kamu merebut siapa? Saya merebut hati dia. Ini tidak ada di Durjan, ini adanya di planet Mars. Anak muda di Durjan semuanya siap akan merebut Paris, Prancis akan menjadi negeri yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Dari mana keberanian Muhammad Al-Fatih itu datang? Ternyata ayahnya ketika memandikan dia masih kecil di seberang sungai, setiap hari ayahnya menunjukkan istana Konstantinopel. Wahai anakku, engkau akan merebut Konstantinopel. Wahai anakku, engkau akan merebut istana Konstantin. Yang menanamkan itu adalah ayahnya. Jadi ayahlah yang menanamkan keberanian dalam diri anak. Sekarang banyak ayah, apa yang ditanamkan dalam diri anaknya? Nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan jadi PNS. Ya nggak salah, saya PNS. Saya pegawai negeri sipil dari tahun 2008 keluar 2019. Nggak salah, tapi pasanglah cita-cita yang tinggi. Kamu nanti kalau sudah besar akan menolong agama Allah. Insya Allah anak-anak kita ini semua akan menolong agama Allah, insya Allah. Amin. Siapa yang menanamkan keberanian dalam diri Muhammad Al-Fatih? Ternyata ada satu pohon besar, dan di bawah pohon besar itu ada satu makam. Makamnya adalah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Saya ulang sekali lagi, itu adalah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Nabi yang menyediakan rumah sebelum Nabi punya rumah. Ketika disambut Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Waktu itu Nabi Muhammad SAW belum punya rumah, maka Abu Ayyub Al-Ansari lah yang memberikan rumah, dan pernah Nabi serumah dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW, la taftahunal Konstantiniyah, kalian akan merebut Konstantinopel, wala ni'mal amiru amiruha, pasukan terhebatnya, panglimanya, panglima paling hebat, dan pasukan tentaranya, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Abu Ayyub Al-Ansari berumur 80 tahun. Umur 80 tahun Abu Ayyub Al-Ansari menuju Turki. Dari Madinah ke Turki, dari Madinah ke Konstantinopel. Ustadz Somad dari Riau ke Durjan. Begitu sampai di Durjan, panitia nanya, gimana jalannya Pak Ustadz? Saya bilang, saya tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena saya tidur. Tanya sama Kiai. Mereka dulu dari Madinah menuju Konstantinopel umur 80 tahun. Dan ternyata takdir belum berkata menang.
Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an belum merebut Konstantinopel. Tapi justru kapan? 700 tahun setelah itu ada anak muda yang berziarah ke makamnya, dan anak muda itu bernama Muhammad Al-Fatih. Siapa yang membawa ziarah? Yang membawa ziarah adalah Aga Syamsuddin. Aga Syamsuddin adalah guru dari Muhammad Al-Fatih. Jadi yang menanamkan keberanian itu adalah ayah. Yang kedua yang menanamkan keberanian adalah ayah yang kedua. Ayah yang kedua adalah kiai. Ayah yang kedua adalah lora. Ayah yang kedua adalah guru. Ayah yang kedua adalah ustaz yang menanamkan keberanian di pondok-pondok pesantren. Ini sekarang banyak orang tidak lagi mau mendaftarkan anaknya ke pesantren karena isu-isu yang disebarkan di internet. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu. Dulu pepatahnya begitu, jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Sekarang sudah berubah, jangan gara-gara nila setitik rusak susu satu kotak. Itu isu bohong. Tapi pengaruh efeknya dunia internet luar biasa. Mereka mau menjauhkan anak-anak muda dari kiai, karena kiai mengajarkan jihad, karena kiai mengajarkan kemenangan melawan musuh-musuh Allah. Negeri ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10 November Hari Pahlawan. Orang taunya 10 November Hari Pahlawan. TNI mengusir Belanda, mengusir Jepang, mengusir PKI. Tapi orang lupa, TNI itu manusia, punya hati dan rasa, punya nyawa dan jiwa, punya pikiran, punya rasa takut. Kenapa TNI itu bisa berani? TNI bersama rakyat berani karena keluar fatwa dari ulama, resolusi jihad tanggal 22 Oktober, Hari Pahlawan 10 November, resolusi jihad 22 Oktober. Jadi membangkitkan, membakar semangat keberanian itu berapa hari? Hanya 18 hari. Dari 22 November 22 Oktober ke 10 November, 18 hari disebarkan fatwa jihad. Siapa yang mati membunuh Belanda masuk surga. Siapa yang mati dibunuh Belanda masuk surga, mati syahid. Akhirnya bergeraklah umat. Akhirnya mereka semuanya menyerang pos-pos Belanda. Mereka bertakbir, serang Belanda, jihad melawan Belanda, bunuh Belanda, takbir, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda lari potang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Itulah yang sekarang diminum anak-anak muda kita, serang Belanda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diteriakkan Bung Tomo di Surabaya, Allahu Akbar. Apa yang diteriakkan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Allahu Akbar. Di Pulau Sumatera, apa yang diteriakkan oleh Tengku Umar di Aceh, Allahu Akbar. Sampai ke Pulau Madura, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, semua teriakannya sama, Allahu Akbar. Itulah sumber keberanian kita. Ada orang naik pesawat, yang satu baca doa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Dia baca doa safar. Yang satu mengatakan, alah saya nggak percaya sama doa. Apa itu sebut baca doa? Kalau memang pesawatnya jatuh ya jatuh, tenang aja. Tapi begitu pesawat sudah sampai di atas, terjadi turbulensi, masuk ke dalam awan yang hampa udara. Tiba-tiba pesawatnya jatuh beberapa ratus meter. Yang sudah baca doa tenang, yang belum baca doa kaget. Dan ketika pesawat mulai jatuh, apa kata dia? Oh my God, oh my God, oh Tuhanku. Katanya tadi nggak ada Tuhan. Sebenarnya dalam lubuk hati yang paling dalam, dia malu-malu mengatakan ada Allah.
Jadi keberanian itu bangkitnya dari Allahu Akbar. Tapi yang menanamkannya siapa? Yang menanamkannya ayah. Maka ayah tanamkan keberanian. Yang menanamkannya siapa? Aga Syamsuddin. Dua yang menanamkan. Jadilah ayah yang menanamkan keberanian kepada anak. Dan jadilah ibu. Bagaimana Pak Ustadz? Oh, ibu perannya luar biasa. Kalau ayah hanya sekedar mengganti pampers sekali-sekali, kalau ayah hanya sekedar menanamkan, tapi ibu menanamkan keberanian dalam janin. Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Di Durjan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah 4 bulan. Karena katanya efisiensi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu jangan sepelekan 9 bulan 10 hari, 2 tahun menyusukan anak, melahirkan, meregang nyawa. Mereka lah yang menanamkan keberanian. Maka kalau terlihat ada anak yang berani, itu sesungguhnya adalah dilahirkan oleh ibu-ibu yang berani. Kalau ada seorang anak menjadi tokoh, menjadi orang hebat, di balik seorang laki-laki yang tangguh ada 2 perempuan yang hebat. Yang pertama ibunya, yang kedua istrinya. Di balik laki-laki yang sakit jantung juga ada istri yang luar biasa. Tapi di sini nggak ada, ini di semua sehat-sehat. Menurut survei lebih banyak laki-laki atau perempuan di akhir zaman? Perempuan banyak. Kenapa? Karena laki-laki banyak mati mendadak. Coba lihat iklan sakit kepala, lebih banyak laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki banyak sakit kepala. Kenapa banyak laki-laki sakit? Seorang laki-laki dari Inggris, pasukan salib yang ingin merebut Palestina. Nama panglima perangnya adalah Richard the Lion Heart. Lion singa, heart hati. Lion Heart berhati singa. Richard the Lion Heart, si Richard berhati singa. Tolong jangan kasih nama anak namanya Lion Heart, nanti hatinya seperti singa. Karena dia panglima perang, dia tidak punya rasa takut, dia punya keberanian, maka dia disebut dengan Richard the Lion Heart. Dia bawa pasukan tentaranya dari Eropa dan Inggris menyeberang ke Afrika Utara, masuk ke Palestina. Dia mau merebut Palestina, perang salib, krusade, sampai akhirnya takdir, wah tiba-tiba kotak datang. Masya Allah. Sudah dipoto. Sampai mana tadi? Kalau pakai baju petak-petak dibeli di Padang, ketika sudah datang kota, isi ceramah jadi hilang. Ada seorang laki-laki bernama Richard the Lion Heart. Richard berhati singa. Dengan kekuasaannya, dengan pasukan tentaranya, menyeberang dari Eropa, Inggris menuju Palestina. Dia mau merebut Palestina. Rupanya takdir berkata lain. Dia sakit, dia demam malaria. Akhirnya dia berada di kemah menggigil kedinginan. Tiba-tiba di tengah malam datang seorang laki-laki pakai baju hitam, kepalanya tertutup, wajahnya tertutup. Penjaga dia lewati sampai di kemah Richard the Lion Heart, masuk ke dalam kemah dan kemudian bertatap muka langsung dengan si Richard the Lion Heart. Laki-laki itu berkata, "Hai Richard, seandainya aku mau membunuh kamu, aku tinggal mencabut pedangku dan aku akan membunuhmu. Kau mati Richard." Laki-laki itu siapa? Laki-laki yang penuh dengan keberanian. Laki-laki itu bernama Muhammad Al-Fatih. Bukan. Laki-laki itu bernama kota yang berada di hadapan Bapak Ibu itu kota untuk masjid.
Jadi duitnya yang terkumpul nanti semua itu akan diserahkan ke masjid. Jangan khawatir duitnya dibawa Ustadz Somad pulang. Nah, itu sengaja kotaknya dibuat bibirnya lebar, tidak dipakai selasiban, supaya yang nggak bawa uang bisa masukkan cincin, gelang, rantai, gigi emas, masukkan semua. Insya Allah itu semua untuk masjid, dan itu akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi pagi pulang petang ke sawah cari uang, duit banyak, dimakan, ma'akal tafa'afnaita, uang yang dimakan busuk, wa malabista fa'ablaita, diberikan pakaian lapuk, wa mata saddaqta fa'amdaita, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan, itulah yang akan menjadi bekal untuk hari esok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika laki-laki itu datang ke kemah Richard the Lionheart, si Richard berhati singa, lalu kemudian dia berkata, "Hai Richard, kalau aku mau aku bisa membunuhmu." Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Orang barat tidak bisa menyebut Salahuddin Al-Ayyubi, mereka menyebutnya Sultan Saladin. Saladin artinya Salahuddin. Alaiddin, Aladin. Salahuddin, Saladin. Abdul Somad, Somad. Aku adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Aku datang bukan mau membunuhmu. Aku berani, aku jantan. Tapi kalau kita berperang, kalau berhadapan berdua, lalu untuk apa Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke kemah? Dia mau datang memberikan obat karena melihat sebagai sesama manusia. Itu yang membuat Richard the Lionheart malu. Kenapa? Karena kalau Salahuddin Al-Ayyubi mau membunuhnya, dia sudah lama mati di dalam kemahnya itu. Dia pulang dengan rasa malu, dia pulang dengan tidak berdaya. Akhirnya yang menguasai Palestina siapa? Yang menguasai Palestina adalah umat Islam. Yang merebut Palestina itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, dan dia orang Kurdi. Salahuddin Al-Ayyubi Al-Kurdi, orang Kurdi. Muhammad Al-Fatih At-Turki, dan insya Allah yang akan merebut Palestina itu yang ketiga Ad-Durji, orang Durjan. Amin. Orang Arab pernah, Umar bin Khattab Al-Qurashi, orang Arab. Al-Kurdi, orang Kurdi. Turki, Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid mempertahankan Palestina, mau dibayar dengan satu koper uang emas. Datang seorang Yahudi bernama Theodor Herzl, "Ini kami bayar emas." Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang direbut dengan tetes darah dan air mata tidak layak untuk dibayar dengan emas. Saya tidak akan menjual Palestina. Rupanya orang Yahudi sakit hati. Mereka gulingkan Sultan Abdul Hamid tahun 1924. Hancur kekuasaan Islam di Turki. Hartanya dirampas, raja diusir, sultan dihilangkan oleh seorang laki-laki bernama Mustafa Kemal Atatürk. Lalu kemudian umat Islam lemah, tak berdaya, tak punya kekuasaan. Umat Islam menjadi negara-negara kecil. Dulu kalau ada umat Islam yang diganggu, ada seorang raja, seorang sultan yang berkuasa. Tapi ketika dia sudah menjadi kecil, tercabik-cabik, persis dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu nanti di akhir zaman seperti makanan di meja makan yang diperebutkan. Ada yang menarik kakinya, ada yang menarik kepalanya, ada yang menarik dadanya, ada yang menarik sayapnya. Persis seperti makanan di atas meja makan, diperebutkan. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu jumlah kami sedikit? Bal antum katsirun, kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusais sail.
tapi kalian seperti buih di tengah lautan. Bagaimana buih di tengah lautan? Dipukul ombak, dihempas gelombang, dihembus angin, tak bermakna, tak ada kekuatan sama sekali. Mudah-mudahan ramainya kita ini punya kekuatan, insya Allah. Amin. Siap ke Palestina? Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belum mampu untuk menolong Palestina. Tapi kalau ulil amri pemimpin kita mengatakan kita buka pintu jihad, kita akan berangkat, kita daftar, maka kita akan mendaftar untuk menolong, membela saudara kita, insya Allah. Takbir. Seandainya kita hidup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kita tidak dituntut di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak ikut berjuang di Palestina? Karena Salahuddin Al-Ayyubi sudah membebaskan. Seandainya kita hidup di zaman Umar bin Khattab, kita tidak dituntut. Kenapa kamu tidak berjuang? Karena sudah ada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kita ditakdirkan hidup di tahun 2025. Jangan salahkan takdir, jangan salahkan ustadz. Saya nggak mau juga jamaah ini menyalahkan. Ya salah ustadz, ya salah Allah ustadz. Allah pula disalahkan. Kenapa saya hidup tahun 2025? Kalau saya hidup di zaman Salahuddin, saya ikut tentara Salahuddin? Belum tentu. Kalau saya hidup zaman Nabi, saya ikut Nabi? Belum tentu. Bisa jadi ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Insya Allah kita yang selalu bersama dengan ulama, al-ulama warathatul anbiya. Insya Allah kalau kita bersama dengan para kiai, dengan para ulama, anak-anak kita di pondok pesantren ditanamkan keberanian, tapi beraninya dalam apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang buat mungkar. Siapa orang yang paling lemah? Orang yang paling lemah as-sakitu 'anil haq. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran itu adalah setan akhras, setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Setan bisu karena diam melihat kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, dengan tangan. Bapak Kades, peraturan desa tidak boleh judi, tidak boleh laga ayam, tidak boleh perselingkuhan, tidak boleh jual kamar. Ulama dengan lisannya nahi mungkar. Kira-kira ini kira-kira. Ibu, saya boleh nanya? Bapak, saya boleh nanya? Jawab jujur ya. Jangan dalam hati, dengan lisan. Antara saya dengan Pak Nur Kholis, Nur cahaya, Kholis ikhlas. Nur Kholis cahaya yang ikhlas. Pak Nur Kholis polisi. Saya berdakwah dengan lisan, dengan sound system. Pak Nur Kholis enggak berdakwah dengan lisan, dia cukup diam saja. Mana yang lebih ditakuti masyarakat, dakwah Abdul Somad atau dakwah Pak Nur Kholis? Saya melarang orang jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan makan riba. Emang masalah buat lo? Orang nggak takut sama saya. Tapi Pak Nur Kholis nggak perlu ceramah, nggak perlu tablik akbar, dia cukup dengan seragamnya dan pistolnya. Kalau ada anak muda yang main judi online, silakan main, saya tangkap kamu. Maka dakwah tidak hanya dengan fatwa, dakwah tidak hanya dengan tausiah. Apapun posisi kita, pakailah untuk menegakkan kebenaran, menumpas kebatilan, dan memberikan kedamaian. Itulah tausiah pada petang hari ini. Dan selama tausiah, rasanya inilah tausiah yang paling panjang dari siang sampai ke malam. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa tilam. Sudah lama Abdul Somad ceramah, hari ini dari siang sampai malam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi anggota dewan berdakwah dengan apa? Dengan perda, peraturan daerah, APBD bantu pondok pesantren. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Jadi
Jadi bupati, gubernur, menteri, presiden keluarkan perpres, peraturan presiden, perbuk, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur. Tidak boleh jual khamar, tidak boleh ada lokalisasi, tidak boleh ada zina. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Pakai jabatan kekuasaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ujung jari, tinta dan pena pakai untuk menolong agama Allah. Karena sampai masanya nanti ketika kita mau berbuat tapi seragam sudah ditarik negara, pistol sudah diambil pemerintah, jabatan tidak lagi ada. Ketika itu kita sudah berada di ruang ICU. Judul lagunya Setengah Nafasku Pergi. Waktu itulah mau berdakwah. Ustadz Abdul Somad, apa yang bisa saya lakukan? Astaghfirullah Rabbal barafiqni amalan salihah. Ada masuk pertanyaan WhatsApp ke HP Ustadz Somad dari masyarakat Durjan. Kenapa masyarakat sekarang ini banyak yang bertikai, yang satu begini, yang satu begono. Akhirnya kami masyarakat ini bingung Ustadz Abdul Somad. Bingung karena nggak ngaji. Kalau ngaji, mondok dengan kiai pasti nggak bingung. Khilaf fikih. Yang satu, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang satu, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang satu lagi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bingung kami Pak Ustadz. Yang satu nggak pakai bismillah, yang satu bismillahnya berbisik, yang satu bismillahnya keras. Terus saya nggak sholat. Makanya ngaji. Kalau ngaji sama Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani dengan para kiai, para alim, para ulama, nanti akan diberikan kitab 4 mazhab ditulis oleh Imam Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang bismillahnya sir, mazhab Hanafi dan Hambali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hanafi dan Hambali. Kalau bismillahnya nggak ada, bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mazhab Maliki. Kalau bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim, mazhab Syafi'i. Tapi kita di Nusantara, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Patani, Thailand Selatan, Moro, kita semua mayoritasnya mengikut mazhab Imam Syafi'i. Siapa ulama Madura yang lama di Makkah? Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, mazhabnya Syafi'i. Setelah itu siapa muridnya? Hadratus Syekh Muhammad Asim Asy'ari. Sampai ke Makkah, pulang, mazhabnya Syafi'i. Tapi sekarang Pak Ustadz, kok di Saudi Arabia itu waktu kita sholat di sana, waktu umrah, bismillahnya sir? Itu sejak 1924 King Abdul Aziz menguasai Saudi Arabia. King Abdul Aziz mazhabnya Hambali. Itu Pak Ustadz tetangga saya, itu mazhab apa? Itu bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hanafi. Mazhab apa? Mazhab Valentino Rossi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ngaji, insya Allah nggak bingung. Kenapa? Karena dia ngerti masalah khilafiyah. Datang orang menghadap Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, ya, saya sudah berzina, mohon maaf. Lalu kemudian saya bacakan ayatnya, Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Lalu saya minta cambuk, carikan saya cambuk. Cambuk mana Pak Ustaz? Cambuk sapi. Lalu kemudian saya cambuk dia 100 kali. Sore-sore
langsung saya dipanggil sama Kapolsek, ditangkap. Kenapa? Karena sudah menganiaya orang. Kenapa hukum hudud dan hukum itu tidak bisa qisas dilaksanakan? Karena kita tidak ada perangkatnya. Perangkatnya tidak ada. Datang orang yang sudah menikah, kalau diterapkan asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia berzina, farjumuhumal battah, rajam sampai mati. Oh, kita tadi azan asar berkumandang, jamaah tetap menunggu Ustadz Somad. Ini kalau tausiah dilanjutkan, nanti jamaahnya nggak sholat asar, ditanya sama malaikat, kenapa nggak sholat asar? Karena Ustadz Abdul Somad. Jadi menjelang matahari tenggelam, kita nanti pulang sempatkan sholat asar. Loh, Ustadz nggak sholat asar? Sudah jamaah takdim. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tadi saya mulai jam 4.15, sekarang sudah jam 5.10. Jadi tetap kode etik pengajian Ustaz Somad 60 menit. Walaupun saya tidak diingatkan Kiai, memang terasa semutnya sudah naik ke atas, sudah kesemutan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Selama 1 jam ini ada kata-kata yang menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.